Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ustaz. Yang kedua siapa tadi? Ustaz. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang kedua yang masuk neraka adalah ustaz. Kata Nabi, seorang yang belajar agama dan mengajarkannya dan baca Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Fa utiya bihi, orang ini ustaz ini dihadirkan. Ustaz ini dihadirkan. Dia ahli ilmu agama. Ya, gelarnya mungkin tinggi, yang mungkin ilmunya banyak ya. Dihadirkan. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Setelah itu Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia dan dia pun ingat. Ustaz mungkin diberikan kekuatan hafalan, pandai berorasi, mungkin kalau ngaji bagus, tajwidnya bagus, ya banyak kelebihan ustaz. Kalau ustaz nggak pintar ngomong, Ustaz Bahlul namanya. Nggak ada orang yang hadir ya. Ini ustaznya pintar ngomong, hafalannya kuat, hafal Quran mantap, hafal hadis mantap. Ya, kalau ngomong masya Allah. Diberi banyak kecerdasan. Setelah itu dia ingat itu semua. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu ini? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku baca Al-Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya. Bayangkan, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ustaz yang terbaik, ustaz. Ustaz itu pekerjaan yang sangat mulia. Ustaz itu pekerjaannya para nabi. Seluruh nabi adalah dai. Tapi tatkala niatnya salah, dia paling terjerumus, paling mengerikan. Kalau niatnya apa? Salah. Kata Allah, "Kadzabta," kau bohong. Walakin liuqal annaka qari, tetapi kau mengajarkan Al-Qur'an supaya kau dikatakan ahli baca Qur'an. Wa qad qil, kata Allah dan telah dikatakan. Ini yang paling berbahaya. Tujuanmu supaya disanjung oleh masyarakat, supaya dicium tanganmu oleh masyarakat, terjadi. Supaya dihormati oleh masyarakat, terjadi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang menuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia belajar untuk mencari wajah Allah, untuk ikhlas, ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat secercah dunia. Tujuannya untuk mencari dunia, di antara dunia ingin mencari harta, di antara dunia ingin mencari sanjungan dan pujian, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Maka Rasulullah SAW mencela orang yang tuntut ilmu apa? Liujari bihil ulama, liumari fihi sufaha, waliyasrifa wujuhan nas ilaih. Orang tuntut ilmu dicela oleh Nabi. Siapa orang yang tuntut ilmu supaya untuk menyaingi ulama, supaya dia bisa dianggap orang alim, ya. Kemudian supaya untuk menang debat, mengalah-alahkan orang bodoh. Niatnya untuk jagoan, supaya dia jago debat. Atau supaya orang-orang liyasrifa wujuhan nas ilaih, supaya orang-orang melihat dia, mandangin dia. Kalau niatnya seperti ini tidak akan mencium bau surga. Nah, tapi Allah kabulkan. Kata Allah, kau mengajarkan Al-Quran supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Ini paling berbahaya bagi para ustaz. Kenyataannya ustaz-ustaz kita alhamdulillah dihormati oleh ikhwan-ikhwan ya. Pada minta jabat tangan ya. Sebagian minta foto ya. Sebagian kasih hadiah. Ya, ini pintu riya terbuka sangat besar ya. Kalau antum-antum enggak ada kan? Alhamdulillah. Enggak ada yang enggak jabat tangan juga enggak. bersyukur. Maksud saya ya, semakin orang memiliki kelebihan dalam sesuatu bidang agama, rawan pintu riya semakin terbuka. Entah dia dermawan, entah dia seorang pemberani dalam jihad, entah dia seorang alim ya. Bayangkan, jadi kalau ada ustaz ternyata dikagumi oleh banyak orang, dikejar-kejar oleh orang, dinomorsatukan, belum tentu dia, mungkin amalannya benar, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Jadi jangan seorang ujub, oh pengikut saya lebih banyak, berarti kemudian kalau pengikut lebih banyak, kemudian kau pasti lebih baik daripada yang tidak punya pengikut. Belum tentu. Makanya saya sampaikan nasihat kepada sebagian dai ya, termasuk pada diri saya, tidak perlu kita hasad kalau ada orang misalnya dia ngisi pengajian lebih ramai daripada kita. Kita yang hadir mungkin cuma 5 ekor atau 10 ekor, maksudnya 10 orang.
Dia hadir mungkin satu masjid full sampai meludak. Sudah, antum tidak usah hasad. Orang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira yang hadir banyak seperti itu, kira mudah untuk ikhlas? Tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita diuji dengan seperti itu, belum tentu kita bisa ikhlas, belum tentu. Ya sudah, kita terima aja. Mau dapat zabun berapa, yang hadir berapa orang, ya alhamdulillah. Kita berusaha meningkatkan ilmiah kita, tidak perlu kita hasad sama orang. Alhamdulillah, ya, masing-masing sudah ada pahalanya. Ya, belum tentu yang hadir sedikit pahalanya lebih kecil dari yang hadir banyak. Belum tentu, tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Orang yang pengikut banyak punya fitnah tersendiri. Fitnah riya, belum fitnah dunia, belum fitnah wanita, belum fitnah macam-macam. Oleh karenanya, inilah orang yang nasibnya tragis. Nomor 2, ustadz masuk neraka. Karena ustadz tersebut ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk tidak ikhlas sangat banyak. Seperti seorang berdakwah ternyata bukan untuk Allah, tapi berdakwah untuk dirinya. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala mengomentari firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala? Wa fi hadza tanbih. Ayat ini ada peringatan kepada siapa? Bi anna katsiran wa in kana walau kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran yang diserukan sunnah, tauhid, tapi ternyata dia di balik itu juga menyeru kepada dirinya. Orang ngaji harus sama saya, kalau sama yang lain enggak boleh misalnya. Ya. Itu enggak benar seperti itu. Kamu berdakwah kepada Allah, bukan kepada dirimu, bukan kepada pondokmu, bukan kepada yayasanmu. Enggak, kau berdakwah kepada Allah. Pondok itu cuma sarana, yayasan cuma sarana. Ini niat, ya. Oleh karenanya seorang berusaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ternyata berdakwah bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nasibnya bisa tragis seperti ustaz tadi yang masuk neraka jahanam.